Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, marilah kita selalu bersyukur dan memuji Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat. Di antaranya sampai hari ini kita masih sehat walafiat dan masih diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk dapat beribadah dan beraktivitas. Semoga semuanya senantiasa di dalam ridha Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak pula salawat serta salam, diperhatikan dan dijaga. Kalau kita perhatikan dan kita jaga tiga hal ini dengan pandangan agama dan akhirat, maka insya Allah seseorang akan selamat di dunia, nanti berbahagia sampai ke dalam surga. Tapi barang siapa yang menginginkan tiga perkara ini, atau yang telah memiliki, lupa dia dengan agama dan akhirat, dia benar-benar akan terjerembab nantinya. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, kita sering mendengar nama Fir'aun. Ini tenggelam dalam laut gara-gara tahta. Kemudian kita sering mendengar nama Qarun. Ini tenggelam dalam tanah gara-gara harta. Kalau untuk zaman-zaman sekarang ini ada Pangeran Charles tenggelam gara-gara Lady Day. Ada Bill Clinton habis gara-gara Monica Lewinsky, kan begitu. Jadi sekali lagi, yang menginginkan dan yang sudah mendapatkan, pandang-pandang tiga hal ini dengan agama, timbang-timbang dengan akhirat, insya Allah selamat. Tapi kalau yang dipandang adalah dunia dan hawa nafsu, ini bahaya. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, man kanatil akhiratu hammahu jama'a lahu syamlahu wa ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa atahu dunya wa hiya raghimatun. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mementingkan akhirat akan lancar urusannya. Allah tanamkan kekayaan dalam hatinya, dunia akan tunduk kepadanya. Begitu kata Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Tapi ingat, wa man kanatid dunya hammahu farraqa alaihi syamlahu wa ja'alallahu ghinahu faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lah. Sebaliknya kata Rasulullah, siapa yang betul-betul mementingkan dunia, lupa agama, lupa akhirat, akan kacau balau urusannya. Kemudian kefakiran itu berada di antara dua bola matanya. Dunia yang dia kejar tunggang lantang, lintang pukang, pergi pagi, pulang petang, tak dia dapatkan karena sudah tercatat untuknya. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia,
Kita bukan dilarang untuk mencari dunia, silakan. Tapi ketika kita mencari dan ingin memilikinya, timbang-timbang dengan timbangan akhirat. Pandang-pandang dengan pandangan akhirat. Kalau untuk menguntungkan bagi akhirat kita dan sudah kita timbang dengan timbangan agama, kejarlah. Tapi kalau hanya untuk pelampiasan hawa nafsu, bahaya, maka tinggalkanlah. Kacau urusan nanti, kata Rasulullah. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, Nabi Musa alaihissalam adalah satu di antara 5 Nabi Ulul Azmi. Siapa yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam? Orang yang punya tahta dan orang yang banyak harta. Yang punya tahta ketika itu siapa? Yang punya tahta adalah Fir'aun. Yang tenggelam karena harta siapa? Yaitu Qarun. Jemaah tamu-tamu Allah, kita nak cerita Qarun ini. Qarun itu dengan Nabi Musa sepupu itu. Apa maksud sepupu? Kita sama-sama tahu ayahnya Qarun yaitu Yusar bin Qahis, 2 beradik dengan Imran ayahnya Musa. Berarti orang ini sanak bapak. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Tapi karena Qarun memandang harta betul-betul dunia tanpa peduli agama dan akhirat, kita ulangi, tenggelam sama dengan Fir'aun. Jemaah, Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? Hadis ini mungkin jemaah sering dengar. Mad dunya bil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum asbi'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima tarji. Tidaklah dunia itu bila dibandingkan dengan akhirat, taubahnya seperti salah seorang kamu memasukkan satu jarimu ke air laut, lalu angkat yang tinggal di jarimu, itulah dunia, yang ada di dalam laut itu akhirat. Tapi kadang-kadang hadis ini terbalik bagi kita. Yang di jari itulah segala-galanya. Sehingga yang dalam laut itu kita lupakan. Padahal itulah yang paling banyak, kan begitu. Tapi lupa yang banyak gara-gara yang sedikit. Kemudian apa lagi kata Rasulullah SAW? Lau kanati dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqaka firashurbatan ma'. Kalau dah dunia itu sebanding dengan sebelah sayap seekor nyamuk, itu orang-orang kafir Allah tak kasih minum walau seteguk air. Tapi mereka kok punya perusahaan air minum, Pak Ustaz? Jangankan minum, perusahaan air minum mereka punya. Karena dunia di bawah sayap nyamuk. Kalau satu level, Allah tak kasih mereka itu minum. Apalagi perusahaan air minum. Jadi apa maknanya? Begitulah nilai dunia, rendah dan tak ada apa-apanya. Maka jangan tenggelam karenanya. Supaya selamat, timbang-timbang dengan timbangan akhirat. Pandang-pandang dengan pandangan agama. InsyaAllah selamat. Termasuk dalam urusan tahta. Termasuk dalam urusan memilih. Apakah itu memilih pemimpin? Apakah memilih lingkup RT, lingkup RW? Agama yang menjadi pertimbangan. Jemaah, saya teringat salah seorang sahabat namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ya, ada Jabir, ada Jarir, beda itu. Jabir bin Abdullah sahabat Nabi juga. Jarir bin Abdullah Al-Bajali sahabat Nabi juga. Kalau Jarir ini dari Yaman dia, orangnya ganteng. Sehingga apa kata sahabat? Jarir adalah Yusufnya umat ini. Kan begitu. Jadi Jarir pada suatu ketika dia ingin membeli seekor kuda. Jadi mengapa Jarir? Dia suruh pembantunya mencari kuda tersebut. Kau cari seekor kuda, nanti kalau dah dapat, bawa kuda dan penjualnya bertemu dengan saya. Pergilah pembantunya cari kuda tadi. Alhamdulillah dapat. Dibawalah kuda dan penjualnya berhadapan dengan Jarir bin Abdullah Al-Bajali.
Jarir pun bertanya lah, berapa kau jual kuda ini 1 ekor? Kata penjualnya 300 dirham. 300? Ya. Kalau kita biasanya 300 kata penjual. Apa kata kita? Bisa 2,5 gitu. Atau bisa 200. Tapi tidak dengan Jarir. Dia coba kuda itu dulu. Setelah dia coba kuda tadi, oh Masya Allah enak rasanya. Ibarat kalau mobil kayak Pajero lah agaknya. Agaknya ya, awak tak pula punya Pajero tu. Setelah dicobanya, apa katanya sama tukang jual? Ini kuda kau ni tak pantas harganya 300. Ini 500 cocoknya ni. Ada nak pembeli sekarang model itu jemaah? Mana ada? Mana ada? Tapi kenapa Jarir ngomong seperti itu? Jarir tidak memandang dunia, memandang akhirat. Jarir membeli bukan pakai uang, membeli pakai agama. Kan begitu. Orang jual 300, dia pula yang naikkan jadi 500. Rugi Jarir Pak Ustaz. Kalau memandang dunia rugi. Tapi karena dia memandang akhirat dan agama beruntung. Dia coba sekali lagi. Setelah dia coba, ya makin sedap aja kuda itu. Tadi kayak Pajero rasanya. Sekarang udah rasa-rasa Alphard ya mah. Kira begitulah ya nak. Tadi rasa Pajero, sekarang udah rasa Alphard rasanya. Ini cocok betul kayaknya nih. Apa kata Jarir kepada tukang jualnya? Ini kuda kau ni tak cocok lagi 500 dirham ni. Ini 800 cocoknya ni. Allahu Akbar. Kira apa kata penjualnya mah? Senanglah. Penjual menetapkan harga 300, pembeli menaikkan sampai 800. Allahu Akbar. Ini orang-orang yang pandangannya agama. Ini orang-orang yang pandangnya akhirat. Kalau orang memandang dunia, nafsu belaka yang muncul jemaah. Tamu-tamu Allah yang berbahagia. Begitulah Jarir. Orang jual 300, dia beli 800. Sebagai penutup, ada seorang ibu-ibu. Dia turun jemaah dari tadi Pajero sudah, Alphard sudah. Apa lagi yang belum jemaah? Dari Land Cruiser lah. Turun dari Land Cruiser. Suami ibu tu pakai kacamata hitam jemaah. Ibu tu pun pakai kacamata hitam. Gincunya tebal jemaah. Tahu gincu? Lipstick. Kalau kami orang kampung gincu namanya. Turun dari Land Cruiser. Suaminya pakai kacamata hitam, ibu tu pakai kacamata hitam juga. Oh, sepatunya mengkilat jemaah. Bisa berkaca kita di sepatunya. Ada seorang ibu-ibu dari jam 7 dia duduk di pasar kaget tu. Nak azan zuhur lagi belum juga balik. Apa sebab? Pucuk ubi yang dia jual belum laku lagi. Turunlah ibu yang pakai gencu tadi jemaah. Lalu dia datangi ibu yang duduk dari pasar kaget jam 7 sampai nak azan zuhur tadi. Berapa pucuk ubi seikat bu? 2.000. Kalau ambil 3, 5.000. Apa kata ibu yang baru turun dari Land Cruiser tadi? Bisa 3 ikat 3.500 katanya. La ilaha illallah. Bisa 3 ikat 3.500 katanya. Dia baru turun dari Land Cruiser jemaah. Baru turun dari Land Cruiser. Kacamata hitam. Tapi sanggup juga membuat ibu itu seperti itu. Jemaah. Kenapa ibu ni macam itu? Karena dia memandang dunia saja. Tak sedikit pun dilayangkan pandangannya sampai ke akhirat. Tidak memandang dengan pandangan agama. Jadi jemaah, tamu-tamu Allah berbahagia. Apapun yang kita lakukan dalam hidup di dunia ini, mesti dihubung-hubungkan dengan agama, dihubung-hubungkan dengan akhirat. Selamat kita insyaAllah. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena perasaan tak enak, tapi sekali lagi timbangannya adalah agama, timbangannya adalah dunia. Jama'alahu syamlahu, lancar urusan, tenang hati, dan dunia itu akan datang mengejar kita. Begitu kata Rasulullah SAW. Jamaah tamu-tamu Allah, semoga yang sedikitnya ada manfaat. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.